Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat belajarnya dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih tema 7 pertemuan kedua, perkembangan teknologi sandang. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian sandang dan teknologi sandang. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan fungsi pakaian. Yang ketiga, anak-anak dapat membedakan bahan dasar pakaian. Yang keempat, anak-anak dapat mengidentifikasi proses pembuatan pakaian beserta pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan tentang kain adat dan fungsinya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teknologi pangan atau makanan. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi sandang. Kemarin anak-anak kita sudah belajar tentang kebutuhan pokok manusia, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, hari ini selain kemarin kita sudah mempelajari teknologi pangan, maka kita akan mempelajari tentang sandang. Sandang artinya pakaian. Teknologi sandang adalah penggunaan ilmu pengetahuan dalam mengolah pakaian. Kalau teknologi pangan dalam mengolah makanan, kalau teknologi sandang dalam mengolah pakaian. Teknologi sandang diperlukan untuk membuat berbagai jenis pakaian. Ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa fungsinya pakaian itu? Yang pertama, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas dan dingin. Yang kedua, pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, pakaian juga untuk kenyamanan, supaya kita tidak terkena panas, tidak terkena dingin, ya, jadi nyaman. Bahan dasar pakaian terbuat dari bahan dasar alami dan bahan dasar buatan. Apa saja ya? Sekarang kita akan mempelajari bahan alami. Ya, bahan pakaian yang dibuat dari alam. Contohnya, yang pertama, kapas. Anak-anak, sebagian pakaian yang kita gunakan, kainnya terbuat dari bahan dasarnya kapas. Ya, nih. Bahan yang terbuat dari kapas bahannya halus dan nyaman dipakai dan dapat menyerap panas tubuh, menyerap keringat. Contohnya kain katun. Nih anak-anak, coba tanya ke mama, coba tanya ke kakak, mana yang kain katun punya aku, bahannya yang kain katun yang mana ya? Itu biasanya terbuat dari kapas bahan dasarnya. Kemudian bahan dasar alami yang kedua yaitu dari kepompong ulat sutra. Ya, pernah mendengar anak-anak? Nih, anak-anak, ulat sutra menghasilkan kepompong. Nah, kepompongnya itu bisa dipintal menghasilkan kain yang sangat halus yang disebut kain sutra. Subhanallah ya, Allah menciptakan hewan
menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, bahan dari kepompong ulat sutra jika terkena cahaya, kain ini akan tampak berkilauan ya. Jadi, kainnya itu salah satu tandanya akan berkilauan kalau terkena cahaya. Contohnya ya kain sutra ya. Kemudian bahan alam yang ketiga yaitu bulu domba biri-biri. Anak-anak, nih bulu domba apalagi biasanya di luar negeri yang diternakan khusus, bulunya tebal, itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk membuat biasanya ya membuat sweater, membuat jaket dan membuat pakaian yang berbulu dan pakaiannya itu indah hangat digunakan. Bahan dari bulu domba bahannya halus, contohnya kain wol. Ya, di antara pakaian anak-anak mungkin ada yang bahannya terbuat dari wol. Nah, itu bahan dasarnya dari bulu domba biri-biri. Kemudian, bahan alam yang keempat untuk membuat pakaian yaitu kulit hewan. Contohnya domba, sapi, kambing. Kalau di Garut banyak ya, contohnya di Sukaregang industrinya. Ya, ada jaket, ada tas, sarung tangan, sepatu, itu terbuat dari kulit. Ada yang dari kulit sapi, kulit domba, ya. Nah, itu contohnya dari kulit hewan. Nah, bahan kulit dari hewan harga jualnya lebih mahal. Iya, harga jaket kulit itu bisa sampai 1 juta lebih ya. Nah, itu bahan dasarnya dari kulit hewan. Nah, anak-anak, tadi bahan dasar pembuatan pakaian yang secara alami. Ada dari kapas tadi ya, kapas, kemudian juga ada yang dari kepompong ulat sutra, kemudian bulu domba biri-biri, dan dari kulit domba sapi atau kambing. Ya, kemudian sekarang apa yang dibuat dari bahan buatan? Apa bahan buatan untuk membuat pakaian itu? Bahan buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Contoh serat buatan yaitu nih ada rayon, ya bahan rayon. Bahan rayon biasanya memiliki kilau alami dan berdaya serap tinggi. Contoh pakaiannya jenis gaun, blus, jaket, dan dasi. Itu bahan rayon. Kemudian yang selanjutnya ada bahan nilon. Bahan nilon biasanya memiliki elastisitas tinggi, kuat dan tahan terhadap jamur serta serangga. Contohnya stocking dan legging ya. Stocking, legging itu apa bisa elastis ya. Kalau kita tarik itu bisa membesar, kemudian mengecil lagi. Nah, itu elastis itu terbuat dari bahan nilon. Kita lanjutkan ya. Sekarang proses pembuatan pakaian. Ya. Nih, yang pertama tadi kalau yang tadi dari bahan alam kapas ya. Bunga kapas. Nah, bunga kapas itu kemudian dipintal. Orang memintal kapas sehingga menjadi benang, kemudian benangnya ditenun. Ya, ditenun. Pakai ini kalau ini pakai alat tradisional ya. Sudah ditenun jadilah kain. Kalau sudah sudah menjadi kain, maka kita akan membuat pola, mau dibikin baju, bikin celana, atau mau dibikin pakaian apa lagi ya, dipola dulu, dibuat gambar. Setelah itu baru kain yang tadi itu dijahit, sehingga setelah dijahit menjadi pakaian yang kita butuhkan. Pakaian sesuai dengan ukuran kita. Kalau kita
diukur langsung ya. Nah, itu proses pembuatan pakaian. Jadi bahan dasarnya diolah menjadi serat, dipintal menjadi benang, benangnya ditenun menjadi kain, kainnya dijahit menjadi pakaian. Nah, pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan kain, nih, ada petani kapas, ya. Tadi kan dari bahan dasar kapas, maka kapasnya harus ada yang menanam, yaitu petani kapas. Kemudian setelah jadi kapas, dipintal, maka ada yang bekerjanya sebagai pemintal kapas. Nah, selanjutnya ada lagi yang penenun kain. Kan kain tadi setelah dipintal kemudian ditenun menjadi kain. Ada yang namanya penenun. Setelah itu dibuat pola ya, dibuat pola kalau mau dijadikan sebuah pakaian, baik itu baju, celana, rok atau yang lainnya. Ada pemolanya, pembuat pola. Kemudian setelah itu baru dijahit oleh penjahit pakaian. Kalau sudah dijahit nih anak-anak, kalau pembuatannya banyak, maka akan dipasarkan, dijual oleh pedagang pakaian. Ya, jadi pekerjaannya ada petani, pemintal kapas, penenun kain, pemola kain, penjahit pakaian, kemudian pedagang pakaian. Nah, dari hasil pembuatan kain muncullah beberapa jenis kain, misalnya kain tenun dan batik, ya. Kain tenun dan batik merupakan kain adat sebagai hasil produksi tradisional. Nah, berikut nih anak-anak akan tahu ya tabel penjelasannya. Kain tenun. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Tadi buatnya secara tradisional ya. Kain tenun diproduksi di daerah Jawa Barat, Ternate, Lombok, dan Flores. Nah, tenun itu memiliki makna anak-anak, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan atau benang yang digunakan. Tidak mudah ya membuatnya. Tenun dibuat menggunakan alat tenun. Nah, kalau yang tadi digambar itu alat tenunnya alat tenun tradisional. Nah, anak-anak, kalau kain hasil tenun biasanya seperti ini ya. Nah, ini biasanya ini seperti kain songket. Anak-anak pernah tahu songket? Coba boleh tanya ke mama kalau yang tidak tahu ya. Nah, alat tenunnya seperti ini anak-anak ya. Tadi ditarik pakai tangan, kemudian juga digeser-geser menggunakan kaki ya. Kaki dan tangan ini kain tenun, alat tenun yang tradisional. Sekarang kain batik. Kalau tadi kain tenun, sekarang kain batik. Batik merupakan kain khas Indonesia. Batik sudah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Pengembangan batik banyak dilakukan di Kesultanan Surakarta, Yogyakarta. Nih dulu awalnya ada di Surakarta, Yogyakarta pembuatan batik itu. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik dengan cara teknik celup. Ya, kalau dulu dicelup ya. Nih, pada abad ke-12 para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Canting itu wadah kecil seperti pena, seperti pensil, isinya tinta gitu ya, tinta panasnya itu canting. Mereka menorehkan lilin ke permukaan kain mori. Ya, lilinnya itu seperti tinta. Kain mori itu kainnya yang untuk membuat batik. Nah, begitu cara membuat batik anak-anak.
Nah, sekarang contoh kain adat ya. Kain adat itu banyak macam-macamnya. Contoh, kain batik itu adanya di Jawa, Bali ya, namanya kain batik kalau asal daerahnya Jawa Bali. Songket. Nah, tadi yang Bu Pupah bilang itu songket dari Melayu dan Minangkabau ya. Kemudian ada kain namanya sasirangan. Itu dari Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian ada kain tenun dari Nusa Tenggara. Biasanya dari NTT, NTB, kain khasnya itu kain tenun seperti itu. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah mempelajari fungsi dari pakaian, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari kain adat yang tadi ya. Nih, yang pertama, bahan pakaian sehari-hari. Jadi, kain adat itu bisa digunakan untuk bahan pakaian sehari-hari. Nah, contohnya tadi yang kain tenun dari Nusa Tenggara biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari juga ya. Kemudian digunakan saat upacara adat ya. Kalau upacara pernikahan biasanya atau upacara-upacara adat lainnya menggunakan kain adat atau kain tradisional. Kemudian juga baju tarian daerah. Nah, biasanya tarian daerah juga menggunakan baju yang dari kain, bahannya dari kain adat ya. Kemudian pakaian saat upacara perkawinan. Ya tadi Bu Pupa sudah menjelaskan ya. Biasanya perkawinan menggunakan kain adat. Yang selanjutnya digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Itu di beberapa daerah anak-anak ya. Di beberapa daerah itu kalau ada yang meninggal harus menggunakan pakaian adat ya. Menggunakan kain adat. Nah, itu fungsi kain adat. Selanjutnya jenis-jenis pakaian. Nah, anak-anak, pakaian yang kita gunakan itu ada berbagai jenis. Ada pakaian pesta pernikahan, contohnya pakaiannya gaun ya. Kemudian kalau laki-laki biasanya pakai jas atau beskap. Kemudian pakaian sekolah, ya pakaian sekolah pakainya seragam sekolah ya. Kalau SD contohnya seragam merah putih dan seragam pramuka. Kemudian ada pakaian profesi, contohnya seragam polisi dan seragam perawat. Itu pakaian profesi atau pekerjaan, pakaian yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang keempat, pakaian upacara adat, contohnya kebaya dan baju bodo. Ya, biasanya orang daerah Sunda, contohnya upacara adatnya pakai kebaya. Pakaian bermain, contohnya kaos dan celana yang santai. Anak-anak kalau main pakai pakaiannya pakaian main ya. Pakaian tidur. Nah, ada pakaian tidur yang digunakan saat tidur. Contohnya piyama dan daster ya. Nah, itu jenis-jenis pakaian ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sudah mempelajari tadi cara dan bahan pembuatan pakaian. Ada bahan alami, ada bahan buatan. Kemudian siapa saja orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Sudah kita pelajari ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Kalau tidak paham boleh bertanya langsung ke ibu guru. Nah, sekarang saatnya latihan. Nah, ini ada isi kalimat rumpang pada panduan dengan kata yang singkat. Ya, jangan lupa panduannya diperhatikan, dibaca dan isi dengan lengkap.
kalimat rumpangnya. Ya, jangan lupa tulisannya yang rapi. Di panduan jika di print, jika tidak di print boleh anak-anak disalin di buku tulis. Anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini sudah mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bertambah berkah. Terima kasih ya. Selamat belajar, tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.